Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat selalu? Selalu bahagia ya, amin. Selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu amin untuk kalian semua teman-temanku. Oke. Ketemu lagi dengan Kak Sila di pembacaan kartu secara general reading ya. Energinya banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak. Bisa juga terbolak-balik untuk energinya ya. Bisa vice versa, ya terbolak-balik. Bisa timeless waktunya. Saat ini, ke depan, atau yang sudah berlalu ya. Uraikan ceritanya menurut kalian ya. Yuk. Untuk readingan di malam hari ini, ada apa ini Kak Sila? Oke, kita lihat. Temanya yaitu tentang kita ambil tentang yang akan datang ya, hal-hal yang akan datang, atau bisa juga yang datang lagi, ada apa dan siapa ya. Yang datang lagi ada apa dan siapa. Oke, kita lihat. Ini kalau Kak Sila lihat, ada orang-orang yang dulu lebih memilih untuk fokus pada hal lain ya. Nih ya, ciri-cirinya yang datang lagi, siapa dan apa ya. Ini orang yang dulu memilih fokus pada hal yang lain, atau orang yang dulu memilih pergi ya. Mungkin fokus ke pekerjaan, hubungan lain, atau prioritas lain dalam hidupnya mereka ya. Namun seiring berjalan waktu, mereka mulai menyadari bahwa kamu adalah orang-orang yang sebenarnya pantas untuk diprioritaskan. Nah, ya. Mereka menyadari bahwa perhatian dan waktu mereka ini seharusnya lebih difokuskan pada kamu, ya. Karena ya kamu adalah orang yang benar-benar memberikan dampak positif dalam hidupnya mereka, ya. Mungkin dulu mereka mengabaikan atau lebih memilih orang lain, ya. Tetapi sekarang mereka sadar bahwa kamu adalah yang paling berharga dan layak mendapatkan perhatiannya. Nah, ya, baru sadar. Ini bisa terjadi pada pasangan loh ya, pasangan kalian. Atau bisa aja mungkin ke rekan kerja ya, mulai melihat kualitas dan nilai yang kamu miliki. Mereka mengakui bahwa hubungan dengan kamu ini adalah hal yang lebih penting daripada yang mereka kira sebelumnya, ya, seperti itu. Dan mereka juga ingin berusaha lebih baik dalam menjaga dan mengutamakan kamu ya dalam hidupnya mereka saat ini. Ya, ini mungkin waktu bagi mereka untuk menunjukkan keseriusan mereka ya, dan menghargai keberadaanmu lebih dari sebelumnya. Hebat ya. Nah, terus di sini juga ada ciri lain nih ya, yang akan datang. Ini ada juga yang dulu punya perasaan cinta yang tumbuh semakin besar dan semakin meluap-luap gitu ya. Seiring berjalan waktu, semakin mereka menjauh atau membatasi diri. Nah ya, jadi ada seseorang yang memang dulu mencintai kamu ya. Cintanya yang besar, tapi memilih menjauh dan membatasi diri. Nah ya, ini mau datang lagi ini ya. Nah mungkin sekarang semakin kuat perasaan mereka terhadap kamu ya. Jadi bukan hanya perasaan sementara sih ya, melainkan cinta semakin mendalam dan nyata yang dia rasakan saat ini ya.
Mungkin ada orang yang dulu kurang menunjukkan perasaannya, bisa jadi ya, gitu. Atau bahkan menahan diri untuk tidak terlalu terbuka dengan kamu. Tetapi seiring berjalan waktu, mereka tidak bisa lagi sembunyi ya, atau menyembunyikan perasaannya yang semakin besar ternyata. Nah itu ya, merasa mereka ini semakin kayak apa ya, semakin menjauh itu atau membatasi diri ya semakin besar cintanya itu malah semakin muncul. Nah ya, cinta ini mulai tumbuh tanpa syarat ya, tidak ada tuntutan atau harapan yang berlebihan dari kamu sebenarnya. Mereka mencintai kamu banget ini, apa adanya, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Ya, saat ini ya, mereka akan datang lagi akhirnya. Ya, karena cinta ini mulai meluap-luap. Bahkan mungkin ya, mereka kayak merasa sulit untuk menahan perasaan tersebut ya. Nah, ya. Mereka mungkin tidak mengungkapkan ya secara langsung, tetapi perasaan itu kan ada di dalam hati mereka saat ini, semakin kuat setiap harinya. Nah itu ya. Terus ada orang juga yang mungkin kembali mendekati kamu, karena ya mereka merasa ada sesuatu yang bisa mereka ambil atau dapatkan dari hubungan dengan kamu. Ya, ya mungkin mereka melihat kesempatan udah kayak mendapatkan keuntungan gitu. Ya, melihat kesempatan udah mendapatkan keuntungan, baik di dalam bentuk materi, kesempatan karir mungkin, bahkan pengaruh sosial bisa jadi ya. Nah, perasaan ini bisa muncul ketika mereka mulai menyadari bahwa kamu memiliki sesuatu yang berharga, yang bisa mereka manfaatkan gitu. Bisa jadi mereka merasa ada manfaat praktis gitu yang bisa mereka raih dari hubungan ini. Nah ya, apakah itu bantuan dalam bentuk nasihat, bisa juga kesempatan kerja atau sekedar dukungan emosional yang selama ini mereka cari. Walaupun mereka mungkin datang dengan niat yang berfokus pada keuntungan pribadi. Ya. Tapi kan ini waktu yang tepat sebenarnya untuk mengevaluasi apakah hubungan dengan orang ini membawa hal positif bagi kamu atau enggak, ya, gitu. Nah, seperti itu. Atau mereka hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan perasaan atau kebutuhan kamu. Nah, hati-hati juga, ya, dalam menghadapi orang-orang ini nih, yang datang ini, yang hanya ketika mereka membutuhkan sesuatu dari kamu, karena hubungan yang sehat seharusnya berjalan dengan saling memberi dan menerima, bukan hanya satu pihak yang terus memberi sementara pihak lainnya hanya menerima, ya, gitu. Nah, di sini juga ada orang yang akan datang kembali dalam kehidupan kamu karena mereka melihat perubahan yang signifikan dari kamu, ya. Mungkin dulu mereka ya memandang kamu dengan cara yang biasa aja atau bahkan tidak terlalu peduli ya. Namun kini mereka kayak merasa bahwa kamu ya sudah menjadi pribadi yang lebih baik sih, lebih menarik, lebih dewasa. Ya mereka mungkin tertarik lagi ya pada kamu karena perbaikan dalam penampilanmu juga bisa jadi. Ya. Namun bisa juga karena perubahan dalam sikap gitu ya, cara pandang terhadap hidup. Ya. Kamu mungkin telah berkembang menjadi seorang yang lebih percaya diri sekarang atau lebih matang ya dan lebih mandiri. Nah, ya. Jadi ini orang ini ya mau datang lagi sama kalian ya. Gitu. Terus kalau aku lihat di sini ada juga ini seseorang yang pernah kamu perjuangkan dalam hidup kamu, seseorang yang dulu kamu beri banyak perhatian dan usaha, namun hubungan itu mungkin sempat terputus ya, atau ada jarak antara kalian. Nah, kini orang tersebut akan kembali nih, ya, ke hidup kamu. Karena mereka mungkin merasa bahwa tanpa kamu, ya, hidup mereka terasa hampa ya, atau tidak lengkap, gitu. Ya, mereka mulai menyadari lah ya sekarang bahwa kamu adalah orang yang memberikan pengaruh besar sebenarnya dalam hidup mereka.
Dan hidup mereka juga tidak akan sama tanpa dukungan, ya, atau tidak akan berhasil mungkin tanpa dukungan kamu, perhatian, cinta yang pernah kamu berikan, ya. Saat kamu berjuang untuk seseorang, ya, seringkali kamu memberi tanpa mengharapkan balasan. Nah, meskipun pada saat itu mungkin kamu merasa dirimu diabaikan atau tidak dihargai, nah sekarang orang tersebut menyadari betapa berharganya peran kamu dalam hidup mereka, ya. Ya, mereka kembali karena merasa sangat membutuhkan kamu sih, ya. Baik sebagai mungkin pasangan atau rekan kerja atau apa ini, ya, atau teman bisa jadi, ya. Ya, mereka mungkin merasa bahwa ya mereka telah melakukan kesalahan besar dengan tidak memberi perhatian yang cukup, ya, sama kamu, tidak menghargai perjuangan di masa lalu kamu, ya, masa lalu kalian. Dan kini mereka ingin kayak memperbaiki kesalahan itu dengan kembali mendekati kamu. Nah, ya, orang ini ya mulai sadar bahwa tanpa kamu hidup mereka tidak akan lengkap. Dan kini mereka ingin kembali untuk memperbaiki hubungan tersebut. Namun, ya perlu mempertimbangkan lah, ya, apakah orang ini benar-benar berubah dan menyadari, ya, atau apakah mereka hanya datang kembali karena merasa kehilangan sesuatu yang berharga setelah kamu tiada. Nah, bisa jadi, ya. Jadi ya kamu harus mempertimbangkan dan pelajari lagi, ya, teman-teman. Gitu. Nah, di sini juga ada ini, ya, mungkin ada seseorang yang kemungkinan ya beberapa, ya, mungkin, ya, yang akan datang ini mereka bisa membawa energi yang membebani atau bahkan menyusahkan kamu. Ya, orang ini mungkin memiliki masalah yang belum terselesaikan atau mereka bisa mengulang perilaku lama yang membuat kamu merasa tertekan dulu. Kamu perlu hati-hati nih, ya, dan tidak merasa terpaksa untuk merespon setiap orang yang datang kembali dalam hidup kamu. Ingat, ya, kamu berhak untuk menetapkan batasan. Jangan takut untuk menjaga jarak dari orang-orang yang datang niat untuk membebani, ya. Cintailah diri kamu sendiri terlebih dahulu, ya, dan prioritaskan kesehatan mental, ya, emosionalmu, gitu. Jadi tidak semua, ya, orang yang datang membawa energi positif, ya, tidak. Jadi ya percayalah, ya, pada insting dan perasaanmu, ya, sebelum merespon mereka ini, gitu. Ada juga di sini yang mau datang ini, yang gagal move on, ada ini, ya, yang mungkin merasa gagal untuk move on dari kamu meskipun hubungan kalian udah berlalu, ya, walaupun mereka tahu hubungan ini sudah selesai, hati mereka tetapi terikat dan tidak bisa melepaskan kamu. Meskipun mereka berusaha untuk melupakan, ya, perasaan mereka tidak bisa bohong dan mereka terus mencari cara untuk kembali mendekati kamu. Namun di sisi lain, ya, mereka juga dipenuhi dengan kekuatan dan kekhawatiran yang menghalangi mereka untuk benar-benar mendekat, ya, gitu. Mereka mungkin khawatir juga, ya, tentang bagaimana kamu akan merespon. Apakah kamu akan menerima mereka kembali atau apakah mereka akan terluka lagi, gitu, ya. Ketakutan ini juga sering menjadi hambatan besar dalam hubungan apapun, ya. Kamu perlu berhati-hati karena ketakutan yang tidak terselesaikan atau diselesaikan bisa membawa energi yang tidak sehat, ya, gitu. Nah, di sini juga ada kalanya nih, ya, kamu akan teringat pada seseorang atau kejadian di masa lalu yang menyakitkan. Perasaan cemas, trauma, luka lama bisa datang lagi, ya. Trauma saat kamu memikirkan orang atau hal yang sudah berlalu, ya. Yang wajar lah karena manusia memiliki memori yang kuat sih, ya. Tetapi penting untuk menerima perasaan tersebut tanpa melawannya, ya. Kamu bisa merasa sedih atau cemas sih, dan itu adalah reaksi manusiawi, ya. Jangan menekan perasaan itu, tetapi
berikan waktu untuk dirimu merasakannya ya. Setelah itu ya coba untuk berdamai dengan perasaan kamu sendiri ya. Gitu. Ya, jadi itu salah satunya ada yang mendatang ya. Oke. Ya, diingat juga ya bahwa luka-luka lama itu tidak akan sembuh dalam semalam, tidak dengan waktu dan usaha kamu ya. Kamu akan bisa melupakan dan melepaskan. Proses ini akan membantu kamu untuk sembuh ya dan lebih siap melangkah maju. Gitu. Ya. Nah, yang datang lagi juga ya, ini hidup ya. Hidup mungkin ya penuh dengan pasang surut. Nah, ya. Terkadang kamu merasa penuh semangat, percaya diri, dan penuh energi. Namun di lain waktu kamu merasa terpuruk, lelah, kehilangan arah, ya. Hal yang normal sih ya. Setiap orang mengalami fase naik dan turun dalam hidup ya. Ya, kamu tidak perlu khawatir sih ya. Kalau hal ini datang lagi. Atau merasa terpuruk saat energi sedang rendah. Ya. Ingat, energi itu kan akan naik lagi seiring waktu. Semua orang mengalami perubahan dalam level energi kalian, energi mereka. Jadi jangan terlalu cemas. Jika kamu merasa lelah, berikan dirimu waktu untuk istirahat. Pulihkan diri kamu. Ya, ketika kamu merasa lebih kuat, kamu akan bangkit kembali. Terima kenyataan bahwa hidup memiliki perubahan. Ya, dan dengan waktu segala sesuatu akan kembali normal gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini juga akan ada banyak komunikasi yang datang kembali dalam hidup kalian. Nah, ya salah satunya ya yang akan datang lagi dari orang-orang yang sudah kamu kenal sebelumnya atau bahkan dari mereka yang menjauh, yang sudah jauh berjarak ya. Komunikasi ini bisa memberi kepastian dan menjernihkan banyak hal yang sebelumnya tidak jelas. Ya. Jadi, jika yang tidak pasti atau membingungkan, semuanya akan menemukan jawabannya. Setiap kebingungan atau ketidakjelasan yang ada dalam hidup kamu akan mulai terasa terang ya seiring waktu gitu. Ya terkadang kita hanya perlu memberi waktu untuk hal-hal tersebut ya. Memberi waktu hal-hal tersebut untuk dipahami. Jika kamu merasa ada yang hilang atau tidak jelas, ya percaya sih bahwa semuanya akan menjadi lebih terang ya. Komunikasi yang datang akan memberi kamu pemahaman lebih lebih tenang mungkin. Ini ya mungkin yang terjadi apapun ya baik dalam hubungan pribadi maupun dalam kehidupan secara umum. Nah, itu ya. Nih, ini juga satu lagi nih, ada yang datang tentang pertemuan nih, akan datang lagi nih dengan orang-orang yang mungkin sudah lama ingin kamu temui, baik itu orang kamu idam-idamkan atau kamu dambakan, orang yang sudah lama terpisah. Nah, ini akan datang lagi, pertemuan ini bisa membawa kebahagiaan loh. Tetapi ya bisa juga sih terasa menyakitkan, tergantung pada kondisi hubungan yang ada sih ya. Jika pertemuan ini positif, ya membahagiakan, ya nikmati momen tersebut dan buka hatimu untuk menerima kebahagiaan yang datang ya. Tapi jika pertemuan ini terasa tidak nyaman atau menyakitkan, ya kamu berhak untuk menghindar dari pertemuan ini ya dan menjaga dirimu. Nah, itu ya. Tidak semua pertemuan harus terjadi, terutama jika itu hanya membawa rasa sakit atau kekacauan dalam hidup ya. Tetapi jika pertemuan tersebut membawa kebahagiaan dan kedamaian, ya terima dengan sepenuh hati ya. Gitu. Setiap pertemuan pasti membawa pelajaran dan itu adalah bagian dari pelajaran hidup yang harus kamu jalani ya. Oke. Sekian dulu readingan Kak Sila di malam hari ini, semoga bermanfaat ya. Ya, kalau suka like and comment, subscribe juga. Jangan lupa di-subscribe yang belum ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Kak Sila ya. Yang mau personal reading, private reading, ya curhat boleh hubungi ya
di deskripsi video ini ya. Oke. Atau yang mau konsultasi ya, hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah menonton video ya. Sehat selalu untuk kalian semua. Kasihlah pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.